wan nasi ajma'in. Demi yang diri Muhammad di tangan Allah, tidaklah beriman seorang dari kamu sehingga aku lebih dia cintai daripada mencintai bapaknya, anaknya dan seluruh manusia. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Allah telah bersumpah bahwa tidak beriman orang yang tidak menjadikan beliau sebagai hakim, sebagai pemutus dalam segala apa yang diperselisihkan antara dirinya dengan orang lain. Kemudian ia redha dengan keputusan itu dan tidak mendapati rasa berat atas keputusan yang ditetapkan, kemudian menerima dengan senang hati dan patuh sepenuhnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Demi Rabbmu, mereka tidak dikatakan beriman sehingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim terhadap apa-apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak dapat dalam hati mereka rasa haraj, rasa sempit terhadap apa yang kau putuskan, dan mereka tunduk dengan setunduk-tunduknya. Dan juga Allah sebutkan dalam ayat yang lain dalam surah Al-Ahzab ayat 36, tidak patut bagi mukmin laki-laki dan mukmin perempuan apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, tidak ada bagi mereka pilihan. Allah Ta'ala memutus pilihan setelah ada perintah dan perintah Rasulnya. Tidak boleh bagi seorang mukmin memilih sesuatu setelah ada perintah beliau. Bahkan jika beliau memerintah, maka perintahnya merupakan satu keharusan, satu kepastian, dan satu kewajiban. Sesungguhnya memilih perkataan orang lain hanyalah dibolehkan jika perintah beliau SAW. Sesungguhnya mengikuti perkataan orang lain hanya diperbolehkan jika perintah beliau masih belum jelas, dan orang lain ini termasuk ahli ilmu tentang beliau sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya. Berdasarkan syarat-syarat ini, maka perkataan orang lain boleh diikuti dan tidak wajib diikuti. Tidak ada kewajiban bagi seorang pun mengikuti perkataan seseorang melainkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan batas maksimalnya ialah boleh bagi seorang mengikuti perkataan selain beliau, dan jika perkataan orang lain itu tidak bertentangan dengan perkataan Allah dan Rasulnya. Ini penjelasan Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad. Jadi ikhwani fiddin, azakumullah, Al-Imam Ibnul Qayyim membuka kitabnya untuk menjelaskan tentang kedudukan syahadat ini, tentang keutamaan syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jadi kita akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat dua. Yang pertama, madza kuntum ta'budun? Bagaimana kalian beribadah kepada Allah? Dan ini merupakan konsekuensi la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, wa madza ajabtumul mursalin? Dan bagaimana kalian menjawab panggilan para rasul? Yaitu bagaimana kita mengikuti Rasulullah, apakah kita ittiba kepada beliau atau tidak. Itu akan ditanyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nanti pada hari kiamat. Kemudian ikhwan fiddin, azakumullah, bahwa kalimat syahadat la ilaha illallah ini mempunyai makna dan rukun dan syarat. Makna kalimat la ilaha illallah itu antum bisa lihat di halaman 103 sampai halaman 111, bahwa makna la ilaha illallah maknanya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan benar melainkan hanya Allah. Tidak ada yang disembah dengan benar melainkan hanya Allah. Jadi seluruh sesembahan selain Allah semuanya adalah batil. Seluruh sesembahan selain Allah semuanya batil. Dzalika bi anna Allah wal haq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil. Yang demikian bahwa Allah saja yang hak dan apa yang lain yang mereka seru selain Allah semuanya batil. Jadi makna ini makna yang benar. Adapun orang memaknakan dengan la khaliqa illallah la raziqa illallah, ini pada sebatas tauhid rububiyah. Sebatas tauhid rububiyah. Sedangkan yang terpenting dari semua itu adalah tauhid uluhiyah yang didakwakan oleh seluruh nabi dan rasul, yaitu tauhid al-uluhiyah.
semua nabi dan rasul mendakwakan tauhid al-uluhiyah dan juga tauhid asma wa sifat. Kemudian tentang rukunnya itu ada dua. Yang pertama nafi, yang kedua itsbat. Nafi artinya menafikan semua yang disembah selain Allah, dan itsbat artinya menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah saja. Jadi nafi itu artinya menafikan semua yang disembah selain Allah. Jadi seluruh yang disembah selain Allah itu wajib kita nafikan, wajib kita ingkari. Apakah orang menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah pohon, menyembah batu, menyembah kubur, menyembah apa saja, itu harus kita nafikan. Kemudian itsbat artinya menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah saja. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 256, untuk melihat halaman 106, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Dan barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh ia telah berpegang pada tali yang sangat kuat. Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Dalam ayat ini nafi artinya menafikan. Faman yakfur bitaghut, barang siapa yang ingkar kepada tagut, ini nafi, menafikan semua yang disembah selain Allah. Wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, ini artinya itsbat, menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah saja. Begitu juga dalam ayat walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwanya an i'budullah wajtanibut taghut. Hendaklah beribadah hanya kepada Allah dan jauhkan taghut. Kalimat an i'budullah ini itsbat. Itsbat, menetapkan ibadah hanya kepada Allah saja. Wajtanibut taghut artinya nafi, menafikan ibadah kepada selain Allah. Jadi kita wajib mengingkari semua ibadah kepada selain Allah, wajib kita ingkari. Bahwa seluruh ibadah itu hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam ayat yang lain. Di dalam surah Az-Zukhruf, orang yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirkun akbar, syirik yang paling besar, dan dia termasuk orang kafir. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Mu'minun ayat 117, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Dan barang siapa menyembah ilah yang lain selain Allah padahal tidak ada satu bukti pun baginya tentang itu, maka perhitungannya pada Rabbnya, sungguh orang-orang kafir tidak akan beruntung. Kemudian juga perkataan Nabi Ibrahim dalam surah Az-Zukhruf, Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Dan ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kepada kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari kalian dan dari apa-apa yang kalian sembah, illalladzi fatarani, kecuali zat yang menciptakan aku, fa innahu sayahdin, sesungguhnya Allah akan menunjuki aku, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un, dan Allah jadikan kalimat ini kalimat la ilallah tetap pada anak cucunya agar mereka kembali kepada kalimat itu. Jadi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berlepas diri dari bapaknya dan kaumnya
karena mereka menyembah berhala. Setelah berlepas